baru. Saudara-saudara, ibadah syukur bulanan ini dilakukan sebab kita percaya bahwa segala perolehan kita asalnya dari Tuhan. Seperti firman-Nya, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Mazmur pasal 24 ayat 1. Oleh karena itu, bersukacitalah karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Langit menceritakan. Sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa Allah telah menebus dan mengampuni dosa saudara-saudara dengan darah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dan Allah tetap setia mengasihi saudara sampai selama-lamanya.
Dengarkanlah olehmu hukum Allah sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Musa, yaitu Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Beginilah bunyi hukum Allah. Perintah yang utama. Dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah kau taruh dalam hatimu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun. Engkau harus juga mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan menjadikannya lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang kotamu. Demikian hukum Allah Tuhan menolong kita. Wahai anakku, janganlah kau lupakan. Mengamalkan perintah
Oleh karena itu, melalui firman yang akan kami baca pada saat ini, Engkau berkenan menjadikannya sebagai pedoman di dalam kami menjadi kawan kerja-Mu di masa depan. Dalam Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17 kita baca secara berbalasan. Judul dan ayat ganjil saya akan baca, dan oleh jemaat Tuhan ayatnya yang genap sampai ayat yang ke-17. LAI memberi judul Menyeberangi Sungai Yordan. Pagi-pagi benar Yosua dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Mereka sampai di sungai Yordan dan bermalam di sana sebelum menyeberang. Dan memberi perintah kepada bangsa itu demikian. Pada saat kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu diangkat para imam, orang-orang Lewi itu, kamu juga harus berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Kata Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Tuhan berfirman kepada Yosua, mulai hari ini aku akan membuat engkau besar di hadapan seluruh orang Israel, supaya mereka tahu seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Lalu Yosua berkata kepada orang Israel, mendekatlah dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lihatlah tabut perjanjian Tuhan semesta bumi menyeberang di depan kamu di sungai Yordan. Akan terjadi pada saat kaki para imam yang mengangkat tabut Tuhan semesta bumi, masuk ke dalam air sungai Yordan. Air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu berhenti menjadi bendungan. Adapun sungai Yordan meluap di sepanjang tepinya selama musim menuai.
pada saat para pengangkat tabut itu sampai ke Sungai Yordan dan kaki para imam pengangkat tabut itu masuk ke dalam air di tepi sungai itu, para imam yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah kering di tengah Sungai Yordan, sementara seluruh orang Israel menyeberang di tanah kering itu sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi Sungai Yordan. Nah, demikianlah kebenaran firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang mendengar, memelihara, dan melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, judul renungan kita pada saat ini sedikit berbeda dengan judul di buku Pelita Hidup, yaitu Kristus, jalan kita mengucap syukur. Kristus, jalan kita mengucap syukur. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, opa, oma, baik yang mengikuti ibadah secara online maupun yang beribadah di dalam ruangan saat ini. Shalom. Nah, kalau kita mengkaji Yosua pasal 3 ayat 3 sampai 17, kita diingatkan bahwa Yesus sebagai tabut perjanjian memimpin umat melalui tantangan untuk menggapai setiap janji Tuhan. Namun sebelum kita menerima janji Tuhan itu, atau sebelum Tuhan menyatakan janji itu, ada syarat mutlak yang harus dilakukan baik oleh orang Israel maupun kita umat perjanjian baru. Syaratnya adalah harus menguduskan diri dan harus taat mengucap syukur. Termasuk memberikan persembahan-persembahan yang merupakan respon dari setiap orang percaya, secara khusus di bulan Desember 2025 yang sudah kita lalui, yang hari ini kita akan responi dengan satu kegiatan, yaitu PSB. Nah, firman Tuhan dalam ayat 3 dan 4 dan 11 menegaskan bahwa tabut perjanjian itu yang melambangkan hadirat Allah. Hadirat Allah itu yaitu kehadirannya dalam bentuk kasih, kuasa, yang membawa kita atau yang memberi kepada kita sukacita, damai sejahtera, yang ada di depan kita atau yang ada di depan umat Israel menjalani jalan yang belum pernah mereka lalui, khususnya Sungai Yordan. Dan bagi kita umat perjanjian baru, tentang pengudusan
Dalam Ibrani pasal 12 ayat 2, di sana ditegaskan bahwa Kristus adalah pemimpin dan perintis jalan keselamatan bagi kita. Oleh karena itu melalui syukur bulanan, kita bersyukur karena Yesus Kristus telah dan akan berjalan di depan kita sepanjang. Dan kita sudah buktikan bahwa sepanjang bulan Desember 2025 yang sudah lalu, kita boleh ada hari ini karena penyertaannya. Dan saat ini kita berada di bulan Januari hari ke-11. Apakah ada yang memastikan bahwa besok, lusa, dan seterusnya saya masih akan seperti ini? Di dalam iman kita boleh berpengharapan seperti itu. Tetapi realitanya ialah bahwa Tuhan ada di depan. Yesus ada di depan, kita di belakang. Yesus melangkah dan kita melangkah. Mungkin kita pernah melihat satu ilustrasi. Digambarkan ya yang menunjuk kepada Yesus berjalan. Orang yang di belakangnya telapak kaki yang saya maksudkan Yesus, yang di belakang selalu menginjak telapak kaki bekas itu. Artinya bahwa ketika kita berharap dan meyakini dan memang harus demikian, bahwa Tuhan yang ada di depan kita, maka kita harus mengikuti Dia dan tidak boleh menyimpang ke kiri dan kanan. Karena kalau tidak, hadirat Tuhan kita tidak bisa nikmati, kita tidak bisa alami. Sekalipun hadirat Tuhan itu memang sepanjang hidup orang percaya selalu terjadi. Tapi apakah atau yang masalah di sini ialah diharapkan semua orang bisa melihat, bisa mengalami, bisa merasakan. Sehingga ketika di perjalanan ada kerikil yang dia temui, ada jurang yang dia temui, dia tidak fokus kepada jurang itu, tapi dia fokus kepada hadirat Tuhan. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, pada ayat yang kelima, Allah sampaikan kepada Yosua supaya memerintahkan orang Israel agar menguduskan diri. Nah, apa itu menguduskan diri? Menguduskan diri berarti membersihkan pikiran, keinginan, dan perbuatan dari dosa, atau menghindari segala sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan sebab besok saat itu, dan besok juga untuk kita saat ini, Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib, yaitu menghentikan aliran sungai Yordan, sehingga bangsa Israel bisa menyeberang dan berjalan di atas tanah kering. Nah, sederhana mau dikatakan di sini, kita semua mendambakan berkat-berkat Tuhan, janji-janji Tuhan dalam hidup ini. Tetapi syaratnya ialah kita harus menguduskan diri dulu. Karena sesuatu yang Allah mau berikan kepada kita, Dia tidak mau
diterima oleh umatnya dalam keadaan kita berlumuran dosa. Kita boleh berbeda di teologi ini. Yang saya mau yakini di sini ialah bahwa ketika Tuhan memberikan berkat-Nya kepada saya, mewujudkan janjinya kepada saya dan saya sedang berlumuran dosa, maka yakin bahwa apa yang saya dapatkan saya tidak percaya itu dari Tuhan. Kenapa? Karena dosa membuat kita tidak bisa melihat karya Tuhan secara jelas. Kalau orang Israel tidak menguduskan diri, lalu mereka menyeberang sungai Yordan yang dikatakan sedang meluap-luap, keyakinannya akan lemah dan ketakutannya yang menonjol melihat aliran sungai yang begitu deras. Kita masih ingat waktu orang Israel menyeberang Laut Teberau. Orang Israel percaya dia jalan di atas laut yang kering. Pasukan-pasukan tentara Mesir karena tidak percaya, ketika kakinya menginjak pada air, menginjakkan kakinya, air menjadi satu. Karena yang membuat laut kering dan sungai kering adalah kuasa Tuhan. Dan kuasa Tuhan hanya bisa dilihat oleh orang yang hatinya murni, pikirannya murni. Nah, itu sebenarnya yang mau ditekankan di ayat 5 ini. Nah, karena itu kalau sepanjang tahun 2026 ini kita mau melihat berkat Tuhan melimpah, baik di pribadi kita maupun di rumah tangga kita, anak-anak kita, pengudusan diri ini harus menjadi perenungan yang serius dari setiap kita. Di Perjanjian Baru, kekudusan diri bukanlah hasil dari usaha kita, melainkan semata-mata anugerah Allah. Anugerah Allah melalui darah Yesus Kristus. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 30 disebutkan bahwa Yesus Kristuslah yang menguduskan kita di atas kayu salib. Sebab itu perintah menguduskan diri mutlak dilakukan dengan cara tidak melakukan dosa, menjauhkan diri dari kesalahan dan kejahatan, dan mempersembahkan hidup yang kudus, atau dalam Roma 12 ayat 1-2, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup dan kudus yang berkenan kepada Allah. Nah, saya kira ini sebuah perjuangan kita semua sampai saat ini. Kita semua berupaya supaya seluruh keberadaan kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan satu hal yang saya mau katakan di dalam pengudusan ini, bahwa kalau selama dalam hidup kita hidup kudus, yang saya katakan tadi itu bukan karena usaha kita, maka bukankah hal itu yang menjadi landasan kita mengucap syukur dalam segala hal? Menguduskan diri tidak bisa dilakukan manusia tanpa Allah. Karena itu sekali lagi, ketika 1 bulan kita hidup kudus, maka itu berarti bahwa hidup kita, hidup keluarga kita berkenan di hadapan Tuhan.
maka segala yang dibutuhkan oleh orang-orang kudus itu tidak usah kita pusingkan. Karena melalui pekerjaan, usaha, bisnis kita, rumah tangga, anak-anak kita diberkati Tuhan. Dan itulah yang firman mengatakan apa saja yang dikerjakan tangannya berhasil. Nah, cara ini merupakan respon kita bahwa Yesus Kristus sudah menguduskan kita dengan mengorbankan dirinya. Nah, tabut perjanjian yang berisi 10 perintah Allah sesungguhnya menunjuk kepada Yesus Sang Immanuel, yaitu Allah menyertai kita. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Yesuslah yang berjalan di depan kita melalui lembah kekelaman. Dan Yesuslah yang membuka jalan keselamatan. Dan dalam tahun 2026 ini, yakin bahwa kita tidak berjalan sendirian. Anak-anak kita tidak berjuang sendirian. Karena bukankah mereka semua, bukankah kita semua sudah dipersatukan oleh Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus melalui sakramen? Dan sekali lagi mengingatkan tema Natal kita tahun 2025. Allah datang menyelamatkan keluarga. Ini bukan sebuah slogan yang kosong, tetapi sebuah karya yang nyata dalam karya Allah. Tetapi perlu direspon oleh kita seisi rumah tangga. Kita dipimpin oleh Yesus sebagai gembala agung, gembala yang baik. Karena itu sekali lagi kita harus memandang kepada Yesus. Jangan kita pernah kehilangan atau jangan pernah kita beralih pandangan kita kepada Yesus. Kita tidak boleh memandang lagi kepada betapa besarnya masalah-masalah yang melilit kehidupan ini. Artinya begini, bukan berarti kalau ada orang datang mengejar saya, mau membunuh saya tidak perlu perhatikan, tidak. Tapi pertama saya perhatikan bahwa Allah ada di sekelilingku. Sehingga sekalipun 1.000, 10.000 orang rebah di sekitarku, aku tetap berdiri. Karena Allah melingkupi aku. Sama seperti kalau kita kurung ayam. Temannya datang mau pitok, tidak bisa. Kalau dia mau paksa bisa lehernya masuk di lubang-lubang kurungan itu. Nah, tidak ada musuh, tidak ada kuasa yang bisa menembus ketika Yesus sudah melingkupi kita. Nah, jemaat yang digembalakan oleh Yesus Gembala Agung, penyeberangan Sungai Yordan menegaskan bahwa iman yang disertai ketaatan kepada firman Allah pasti memampukan kita menerobos berbagai tantangan-tantangan, bahkan hambatan sekalipun, termasuk masalah rohani. Masalah rohani di sini ketika terlalu berat pergumulan, dan memang banyak orang yang mengalami dekadensi iman, kemunduran iman. Tapi saya percaya di sini tidak ada.
Nah, karena itu izinkan saya mau menyampaikan hasil percakapan saya dengan orang tua kita, Bapak Emeritus Pendeta FM Bonde kemarin waktu kami baru sempat berkunjung. Bahwa ternyata PSB adalah keputusan sidang sinode ke-15. Dan Oktober tahun ini berarti adalah keputusan sinode ke-19. Berarti PSB ini sudah 20 tahun menjadi konsensus yang tertinggi di GEP Sultra ini. Dan sebagai keputusan tertinggi, semua jemaat-jemaat dari pos pelayanan, bakal jemaat yang 15 KK sesuai dengan tata gereja sampai yang terbesar seperti Orel, PSB ini adalah bagian dari perenungan kita, bagian dari kewajiban kita. Lalu bagaimana itu supaya bisa kita ikuti? Bagaimana itu supaya kita bisa taati? Waktu di Bau-Bau kami mengikuti pembinaan bagaimana dalam rumah tangga itu ada RAPBRT. Apa itu? Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Rumah Tangga. Nah, apakah semua jemaat-jemaat GEP Sultra sudah memasukkan PSB sebagai poin di dalam rencana anggaran pendapatan belanja rumah tangga? Saya tidak memaksakan kita untuk ini, tetapi yang saya mau bilang ialah bahwa Allah bilang janganlah kamu menghadap Tuhan dengan tangan yang kosong. Dan Allah bilang bahwa orang yang taat kepada Tuhan pasti diberkati. Dan salah satu poin yang harus kita lihat sebagai tempat kita menaati Tuhan adalah apa yang diputuskan di sidang sinode ke-15. Nah, mari kita coba mencermati dua kisah ini. Kisah dua orang janda, pasti Bapak Ibu hafal. Di dalam dia tidak punya, dia bisa memberi apa yang seharusnya dia makan hari itu. Yang pertama Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Persembahan 2 peser dari janda ini justru dipuji luar biasa oleh Yesus. Sebab 2 peser itu adalah simbol miliknya saja. Tetapi dia persembahkan di rumah Tuhan. Karena itu Yesus bilang pada muridnya, siapakah di antara mereka yang memberikan persembahan yang layak? Para murid langsung tunjuk kepada orang yang memang, ya saya belum meneliti apakah kotak persembahan pada saat itu seperti kaca. Kalau di era ini justru tidak ada yang setuju kalau kotak itu transparan. Tapi saya berpikir bahwa ketika Yesus bilang sama murid-muridnya, siapakah di antara mereka yang memberi lebih banyak? Berarti kan kelihatan. Murid-muridnya melihat orang yang memberi memang banyak. Tapi Yesus bilang tidak. Yang memberi banyak adalah janda ini. Karena 2 peser itu saja miliknya. Sementara orang yang memang memberikan banyak itu masih memiliki banyak. Dan ketika dikaitkan dengan persepuluhan itu kecil sekali. Tapi bukan itu yang kita mau bahas. Yang saya mau katakan ialah bahwa kisah ini menarik
untuk kita renungkan. Kisah kedua, 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 24. Tentang seorang janda di kota Sarpat atau Sidon. Ditolong Nabi Elia saat Sarpat atau Sidon dilanda musim kelaparan yang besar. Dia berjumpa dengan Elia di mana seorang janda dan satu anaknya sedang mengumpulkan ranting-ranting kayu untuk dipakai membakar roti yang tinggal segenggam dan minyak yang cukup untuk segenggam membakar roti itu. Elia bilang, minta air dan roti. Janda ini bilang, tinggal segenggam tepung dan sedikit minyak untuk buat roti sebagai makanan kami hari ini. Dan setelah itu kami mati. Kenapa perkataan ini begitu? Karena hanya itu, sisa itu yang dia miliki. Dan dia tidak punya daya untuk mendapatkan. Dan kalau berhari-hari orang tidak makan, maka yang akan diharapkan ialah tunggu mati. Tapi apa yang Elia bilang? Buatkan saya dulu. Dahulukan aku. Buat apa yang sedikit, baik minyak maupun gandum. Buat untukku. Nah mungkin kalau di era ini kita mengatakan terlalunya mini Elia ini. Apa kamu tidak melihat? Ini seorang miskin. Anaknya mungkin sudah menangis kelaparan. Masa kamu minta? Tapi apa yang terjadi? Janda ini menaati. Janda ini membuat roti itu. Semua gandum yang tinggal segenggam itu dia buat untuk Nabi Elia. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat Elia habiskan itu roti, dua jiwa ini mati? Tidak. Firman Tuhan mengatakan bahwa selama hidupnya dua orang ini tidak pernah kehabisan minyak dan gandum. Karena Allah dengan caranya sendiri menyediakan, tentu melalui kegiatan yang dia lakukan. Nah ini penting untuk menjadi perenungan bagi kita semua termasuk kami. Karena ingat juga bahwa semua orang tergoda ketika Tuhan mengizinkan dalam hidup ini pas-pasan. Beberapa hari yang lalu ini di keluarga, saya bilang, bolehkah kita selesaikan ini, pekerjaan ini? Mereka semua bilang, Pak, anak saya mau bayar uang kuliah. Saya bilang, iya, saya sudah tidak ada anak saya kuliah, tapi saya juga tidak punya uang. Tapi kalau kita rencanakan atas nama Tuhan, atau apakah yang kita mau kerjakan itu betul-betul dikehendaki Tuhan, maka jangan takut. Karena di dalam apa yang kita mau kerjakan itu, di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, 3 poin yang menarik untuk kita renungkan dari kisah dua janda ini. Pertama, Tuhan pasti penuhi janjinya. Tuhan pasti sediakan kebutuhan bagi kita di saat paling genting sekalipun. Syaratnya adalah apakah iman kita masih melekat pada Tuhan pada saat semua keadaan sulit.
Yang kedua, iman kedua janda ini membuktikan bahwa Tuhan bekerja saat kita memberi. Pada saat kita memberi, Tuhan sudah buka begini. Karena itu Yesus bilang, berilah maka kamu diberi. Jangan kita ragukan. Pada saat kita memberi, Allah sudah sediakan lebih dari apa yang kita beri. Percaya itu. Karena kalau kita tidak percaya, maka pastikan bahwa kita tidak akan menaati Dia di dalam poin ini. Yang terakhir, ketaatan pada perintah Tuhan pun dalam keadaan tersulit justru ketaatan itu memberi atau merupakan kunci yang Allah pakai membuka jalan bagi berkat yang melimpah. Ketaatan kita kepada Tuhan, supaya gampang kita pahami, saya ilustrasikan sebagai kunci yang Allah pakai untuk membuka berkat-berkatnya. Sering kita dengarkan Tuhan buka tingkat-tingkat berkat, tapi harus ditebus dengan ketaatan. Karena itu saya mau bilang terakhir khotbah saya hari ini, mungkin ini sedikit panjang, karena memang persoalan ini tidak mudah. Dan terus terang saya sedikit grogi juga. Karena memang ini menyentuh hati kita semua, termasuk saya. Tapi yang saya mau katakan ialah bahwa ketika kita memiliki iman dan ketaatan, ketika kita sudah dikuduskan, maka itulah yang dikatakan oleh Allah, Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segalanya akan ditambahkan. Kuduskan dirimu, diriku, taati perintah Tuhan, maka Dia akan menyediakan apa yang perlu bagi kita dan keluarga kita. Amin. Disilakan berdiri. Dan mari bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang dikuduskan oleh Yesus, kita meneguhkan iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli, dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam doa syukur dan doa syafaat. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Dengarkanlah syukur kami Tuhan dan doa syafaat kami. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu, karena Tuhan sudah memampukan kami untuk menghidupi iman itu.
Kami bersyafaat untuk beberapa hamba-hambamu yang mendapatkan ketambahan umur 1 tahun, termasuk pernikahan. Janetri Sepanya Jane Adesta Kalaeng, Jurnalia Yung Husni Majid, Heni Sama, Priscilla Aprianus, Orel Fianti, Wulandari Adiswatika, Asir Nina, Latanna Yosua FM Masih, Tirsa Patricia Sidupa, Adrian Gio, Yohanes Kepin, Kristabel Melona Patiung, Ricky Januar Sidupa, John Jonathan, Freddy Rizal, Jaswari Yung, Penatua Arisuba, Andi Depita Olivia Marsha, Axel Justin Navara, Aon Pardi Rahmi Jaya. Dan jika masih ada yang tidak diucapkan yang berulang tahun di tanggal 5 sampai 11, kami sertakan. Juga beberapa hamba-hambamu yang bersuka cita karena hari ulang tahun pernikahan mereka dari tanggal 5 sampai 11. Bapak Hosea Suhalton bersama Ibu Etni, Bapak Erpan Aprianto Limbu bersama dengan Ibu Stacy Caroline Kantohe, Bapak Salmon A bersama Ibu Kristina Bara, Bapak T Caru Tono bersama Ibu Yuliana Ngi, Bapak Suleman Tandiarang bersama dengan Ibu Anacha. Dan jika masih ada yang tidak disebutkan namanya, kami sertakan. Ketambahan umur bagi hamba-hambamu ini bukti bahwa mereka taat kepadamu. Bukti bahwa engkau memimpin kehidupan mereka. Karena itu teguhkan iman percaya mereka, supaya mereka tidak ragu di dalam menjalani tahun 2026 yang sedang kami jalani, termasuk kami semua anggota Jemaat Orel. Kami berdoa buat kehidupan dan berbagai tanggung jawab serta pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami pribadi maupun keluarga, bahkan jemaat. Kami mendukung anak cucu kami dalam pertumbuhan dan pendidikan, mendukung anak cucu kami dalam mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Kami mendukung keluarga-keluarga kami yang terpisah dari tengah-tengah keluarga karena berbagai faktor, termasuk karena relasi yang kurang harmonis. Kami percaya bahwa mereka semua ini adalah milik kepunyaanmu, dan Tuhan sudah merancang kehidupan mereka, sehingga apapun pergumulan mereka, Engkau selalu ada untuk mereka. Hadirat-Mu selalu ada untuk mereka. Kami juga mendukung beberapa hamba-hambamu yang masih dalam pergumulan pemulihan kesehatan mereka. Ibu Lepran Kalaeng, Bapak Markus Rombe, Ibu Yeni Giongers, Ibu Bidan Mariana, Ibu Elizabeth Intopiana, Bapak Amari Makara, Ibu Anna Suwarsi, Ibu Cepina Bayu,
Bapak Paulus Tandi Pailang, Bapak Martinus Makdika, Bapak Simon R. Rombe, Nyonya Margaret Yunus Papang, Bapak Sam Sitorus, Bapak Johan Rampualo, dan Yeni Bonde. Dan jika masih ada yang tidak disebut namanya dalam masa pemulihan, kami sertakan. Begitu pula yang sedang dirawat di rumah sakit. Bapak Agus Pianus dirawat di rumah sakit jantung. Aprilia Damantora dirawat di rumah sakit Abu Nawas. Teresia Silitonga dirawat di rumah sakit Bali. Ibu Cepina Bayu, Ibu Ayu, Bapak Simon R. Rombe, orang tua dari Diaken Apriana Rombe, dan jika masih ada yang tidak disebutkan, kami sertakan. Bapa dalam surga, bagi mereka semua ini sedang menjalani masa-masa sulit karena kesehatan mereka terganggu. Mereka hanya berharap dan kami hanya mengharapkan kesembuhan daripada Tuhan. Karena itu Bapa di sorga, berkenanlah melalui Yesus dan Roh Kudus. Berfirmanlah kepada mereka, sembuhlah, maka pasti mereka sembuh. Kami tetap percaya bahwa mujizat-Mu tetap terjadi. Dan sebelum kesembuhan itu terjadi, kami mohon buat mereka penuhi hidup mereka dengan kasih karunia-Mu dan bimbing dengan Roh Kudus-Mu untuk tetap kudus di hadapan Tuhan. Begitu pula berdoa untuk para lansia, janda dan duda, dan anak yatim dan piatu. Kami tetap meyakini bahwa Engkau selalu berjalan bersama dengan kami, termasuk mereka-mereka ini. Dan kami percaya bahwa hadirat-Mu penuh terjadi buat mereka yang Engkau sudah selamatkan. Kami juga berdoa buat tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada majelis, jemaat Orel, pengurus kategorial, tim musik, tata usaha koster, para panitia, serta juga tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada hamba-hamba-Mu yang ada di klasis, ketujuh klasis yang ada di GEP Sultra, tanggung jawab kepada Sinode, tanggung jawab kepada PGI dan PGIW, serta tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada pemimpin negara dan bangsa kami termasuk dunia. Dan juga berdoa buat Polri dan TNI. Kami percaya Tuhan bahwa melalui tanggung jawab ini, keberhasilan yang Tuhan kehendaki akan terwujud. Karena itu bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami semua tetap menguduskan diri kami untuk memulai pekerjaan dan menaati Engkau, termasuk etos kerja di setiap kerja yang kami lakoni. Kami juga berdoa buat keluarga Ibu Lydia Natalia Tandi Pailang yang melahirkan anak yang ketiga. Juga berdoa buat keponakan Ibu Listin Bolilangan atas kelahiran seorang putri buat keluarga. Dengan lahirnya keturunan bagi kedua keluarga ini, menjadi bukti nyata bagi mereka, bagi kami, bahwa janji Tuhan terpenuhi bagi keluarga ini. Karena itu biarlah dengan sukacita atas lahirnya anak masing-masing
Mereka diberi motivasi dan dorongan untuk meningkatkan peran serta sebagai ayah dan ibu bagi anak-anak mereka, serta juga tetap fokus di dalam menguduskan diri, sehingga janji Tuhan dan harapan mereka akan selalu terpenuhi. Kami juga berdoa buat akan dilaksanakannya rapat 5 Majelis Sinode GEP Sultra di Pomalaa tanggal 14 sampai 16. Berkati BPMS bersama dengan stafnya, sekretaris komisi yang akan memberi laporan pertanggungjawaban, termasuk juga program-program untuk kami pedomani di tahun ini, serta seluruh peserta dari 7 klasis. Kiranya kami semua boleh hadir untuk bersama-sama dipimpin Roh Kudus melakukan evaluasi secara baik di mata Tuhan dan menetapkan program di mana program itu yang akan kami pedomani, membimbing dan membina jemaat Tuhan 1 tahun ini. Dan jemaat-jemaat yang kami tinggalkan beberapa hari, di mana ada penatua diaken yang masih ada, perlengkapi mereka semua supaya kami semua tetap terpelihara hingga kami boleh berkumpul lagi untuk fokus melakukan tugas panggilan kami. Terpujilah namamu Tuhan, sempurnakanlah doa kami ini, dan sahutilah karena kami datang kepadamu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung, pemimpin kami yang setia. Amin. Jemaat terkasih, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Juga disampaikan bahwa saat ini kita akan membawa persembahan syukur bulanan. Persembahan syukur bulanan kita diingatkan dengan firman Tuhan, marilah kita memberi dengan sukacita, dengan tulus, bukan karena paksa, karena Tuhan memberkati orang yang memberi dengan sukacita. Kita nyanyi dari Kidung Jemaat 365, Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu.
Silakan berdiri. Mari kita doakan persembahan. Ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, berkenanlah untuk persembahan-persembahan yang sudah dikumpulkan oleh orang-orang kudus-Mu, supaya boleh berguna bagi pelaksanaan tugas panggilan gereja. Dan hamba memohon, limpahkanlah segala kebajikan bagi seluruh jemaat Orel, supaya mereka selalu berkelimpahan dan tetap bersyukur pun di dalam keadaan yang sulit, karena berkat-Mu tidak pernah terhalang oleh keadaan. Inilah doa kami Tuhan, kami sampaikan kepadamu di dalam Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Terhubung denganmu, selalu melekat
memberkati. Siang. Warta Jemaat Minggu 11 Januari 2028, tambahan dan penekanan. Pada ibadah rumah tangga tidak ada perubahan. Berikutnya yang diucapkan selamat berulang tahun pada tanggal 11 Januari sampai 17 Januari 2026. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya yang berulang tahun pernikahan kepada Bapak Ibu diucapkan selamat terberkati rumah tangga Bapak Ibu. Penyampaian BPM Jemaat Orel akan mengikuti rapat kerja kelima Majelis Sinode Gepsultra tahun 2026 yang dilaksanakan di Klasis Kolaka, Kolaka Utara, Jemaat Antam pada tanggal 14 sampai dengan 16 Januari 2026. Hari ini persembahan syukur telah dilaksanakan. Bulanan bagi anggota Jemaat Orel silakan mengambil amplopnya jika masih ada yang belum mengambil. Dan renungan harian telah tersedia edisi air hidup bulan Januari 2026 untuk warga Jemaat Orel. Ini telah disatukan di dalam amplop persembahan syukur bulanan. Berita sukacita, telah lahir seorang anak dari keluarga Bapak Melanton Rambakila, Rayon 2, di Rumah Sakit Tiara pada Jumat 9 Januari 2026. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang kedua, telah lahir seorang anak perempuan dari kemenakan dari Ibu Listin Bolilangan, Rayon 5, pada hari ini 11 Januari 2026 di Rumah Sakit Bataramas. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Dan yang terakhir, yang hadir pada ibadah saat ini, hari Minggu 11 Januari 2026, ibadah pertama itu laki-laki 93 orang, perempuan 160, totalnya 253. Pada saat ini, ibadah kedua, laki-laki 79, perempuan 106 orang, totalnya 185. Sekian Warta Jemaat, terima kasih. Shalom. Disilahkan berdiri. Tuhan, Kau gembala kami. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pertolongan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kembalilah di dalam kehidupan kita masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang terkasih, mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini,
Jemaat, marilah kita menyanyikan pujian dari nyanyian PKJ 131. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah beribadah pada hari ini. Tuhan memberkati.